Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani rahimakumullah. Tiada kata yang lebih indah kita ucapkan selain kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, terlebih nikmatul iman dan nikmatul Islam. Termasuk nikmat kita diberikan usia yang panjang, waktu dan kesempatan. Hari ini kita bisa hadir di majlis ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agamanya. Akan tetapi harus kita luruskan niat tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, menghilangkan ketidaktahuan, kejahilan yang selama ini ada pada diri kita. Mempelajari agama kewajiban bagi kita semua, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi orang muslim maupun muslimah. Karenanya hari ini insyaallah kita akan mempelajari beberapa ayat Al-Quran Karim dan beberapa hadis-hadis yang ada dan tertuang dalam kitab-kitab para ulama kita, ungkapan-ungkapan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah hari ini kita akan membahas satu tema, satu pembahasan, yaitu ketika hari itu tiba. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah yang ke-99, surah Az-Zalzalah. Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika nanti Allah Subhanahu wa taala goncang, Allah goyang bumi sedemikian rupa dengan goncangan yang sangat dahsyat. Jika kita yang tinggal hari ini di atas muka bumi ini merasakan sedikit goncangan, sudah betapa kita kelimpungan, bingung mau ngapain. Baru gempa sedikit 6 skala Richter, 7 skala Richter, 8 skala Richter. Allahu Akbar. Manusia sampai hilang kesadaran, sampai kadang tidak ngeh, tidak sadar, sampai meninggalkan segala sesuatunya. Itu baru goncangan yang kecil, yang sedikit. Bagaimana ketika hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah goncang bumi segoncang-goncangnya. Tidak hanya digoyang, tidak hanya digoncang oleh Allah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Kemarin kita saksikan semua
bagaimana baru sedikit Allah keluarkan, sedikit Allah tumpahkan ke hadapan kita. Larva, lahar dinginkah, panaskah, intinya lahar. Di Gunung Semeru kemarin, tidak beberapa lama kita lihat bagaimana jenazah-jenazah, mayat-mayat terkubur dalam keadaan hidup tadinya tertumpuk lahar, debu-debu yang keluar dari gunung. Itu baru satu. Bagaimana di sini Allah ceritakan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Kata Allah, bumi mengeluarkan isi perutnya. Subhanallah. Satu hal yang sangat dahsyat. Ketika hari itu tiba, bumi kemudian memuntahkan semua isi perut yang ada dalam bumi. Kita nggak tahu isinya apa saja. Bukan hanya sekedar batu-batuan, bukan hanya larva, ada besi, ada timah, dan yang lainnya. Semuanya keluar menyeruak begitu saja. Dan tentu tidak lain dan tidak bukan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kondisi demikian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala al-insanu ma laha. Manusia hari itu berkata, bertanya-tanya, ada apa gerangan? Apa yang sedang terjadi? Kalau kita lihat pada ayat ini, kemudian kita coba kiaskan dan bandingkan dengan kejadian yang mungkin menimpa sebagian kita. Dulu pernah kejadian bagaimana satu hal yang terjadi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di tengah-tengah manusia di Palu. Bukan hanya kemudian air, bukan tsunami saja, tapi bagaimana sampai bumi bergerak, menelan sekian korban manusia. Bukan hanya korban manusia, bukan hanya jiwa manusia, harta manusia, rumah-rumah manusia, ladang, sawah, masuk begitu saja ke dalam perut bumi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita katakan itu musibah yang kita diajarkan bahwasanya orang-orang yang bersabar, orang-orang yang beriman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka tertimpa ujian, musibah, cobaan datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka mengucapkan inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah. Sehingga hari itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Kata Allah, bumi akan menceritakan bagaimana kondisi dan keadaan hari itu, dan itu semua tidak lain dan tidak bukan ilham dari Allah, perintah dari Allah yang memerintahkan bumi untuk mengeluarkan isi yang ada dalam perutnya. Maka hari itu kemudian Allah katakan, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Hari itu kemudian manusia akan dibangkitkan setelah selesai semuanya mati, semuanya terkubur dalam perut bumi. Tak satu pun manusia yang hidup, semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah hancurkan segalanya. Makanya Allah katakan, kullu man, setiap sesuatu, setiap siapa saja, fan. Kullu man huwa fan. Segala sesuatu atau siapapun dia akan fana, dia akan hancur, dia akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi, yang kekal hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika hari itu digoyang oleh Allah, digoncang oleh Allah dengan segoncang-goncangnya, hari akhir telah tiba. Semua orang kebingungan, linglung, apa yang terjadi ini?
Tapi semua sudah telat para ikhwah akhwat rahimani rahimakumullah. Ketika Allah sudah hadirkan hari akhirnya, hari kiamat, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali seluruh manusia. Mereka kemudian berkumpul, berbondong-bondong bersama-sama mereka menunggu keputusan Allah tabaraka taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Maka siapa saja yang melakukan kebaikan meskipun sebesar biji zarrah, sekecil apapun kebaikannya, dia akan saksikan nanti. Dia akan lihat, dia akan petik hasil dan jerih payah yang pernah ia lakukan ketika hidup di dunia. Tapi juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan keburukan, sekecil apapun keburukannya, ia akan rasakan nanti kelak di hari akhir betapa pedihnya siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi dan keadaan hari itu manusia. Dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, Allah ceritakan, fa idza bariqal basar, ketika mata-mata manusia terbelalak hari itu, wa khasafal qamar, dan ketika hari itu terjadi gerhana bulan, bayangan matahari tertutup oleh bulan, terjadi gerhana, seakan-akan kita lihat bersatunya antara dua bintang ini, bulan dan matahari. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan Allah kumpulkan dua benda bintang ini, matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, informasikan kepada kita semua, manusia kemudian akan berkata, yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Manusia-manusia kala itu akan berkata kepada sesamanya, mana tempat berlari? Adakah tempat, adakah wadah yang bisa kemudian dijadikan tempat kembali menjaga diri dari musibah malapetaka yang paling besar yang Allah sebut dengan istilah An-Naba. Maka ada satu surah dalam Al-Quran dikenal dengan surah An-Naba. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saling bertanya 'anin naba'il 'azim, tentang berita informasi yang sangat besar sekali, kejadian yang sangat dahsyat sekali. Itulah hari akhir, di mana hari itu orang-orang akan berbeda-beda, berbeda pandangan, berbeda pendapat. Alladzina hum fihi mukhtalifun. Orang tidak satu kata tentang hari akhir. Orang tidak satu kata tentang hari kiamat. Para ikhwah, akhwat rahimani rahimakumullah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Enggak ada lagi tempat berlindung, enggak ada lagi tempat berlari hari itu. Semuanya ketika sudah Allah tetapkan hanya kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mari kita lihat bagaimana para ulama kita memberikan dan menjelaskan kepada kita semua penjelasannya tentang hari akhir ini, apa yang akan terjadi di hari-hari itu. Maka kejadian yang pertama yang akan kita dengar, mudah-mudahan kita tidak mendengarnya secara langsung, karena orang-orang yang mendengar secara langsung hari itu adalah min syirarin nas, seburuk-buruk manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup di hari akhir, ketika kiamat itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan, adalah seburuk-buruk manusia. Karena jika ada orang yang beriman, 1, 2, 3 orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kemudian Allah tegakkan hari akhir itu, ditiupkan sangkakala nantinya, maka Allah sebelum adakan hal-hal seperti ini, terjadinya peniupan sangkakala, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada angin yang bertiup dari arah Syam. Angin yang berhembus ini kemudian akan mengenai orang-orang yang beriman dan mereka pun meninggal dengannya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malak Israfil alaihi salam untuk meniupkan sangkakala. Nah,
ada sedikit khilaf di kalangan para ulama kita tentang peniupan sangkakala yang dikenal dengan istilah as-sur. Sejatinya berapa kali sih sangkakala itu akan ditiup? Berapa kali as-sur itu akan ditiup oleh malak Israfil alaihi salam? Ada khilaf di kalangan para ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau lebih condong pada pandangan as-sur atau sangkakala itu nanti ditiup sebanyak 3 kali. Apa fungsinya? Ketika malak Israfil ini meniupkan sangkakalanya, maka disebutkanlah ketika tiupan yang pertama, cuma kita nggak perlu memikirkan seperti apa bunyinya, seperti trompet, seperti prit. Nah, wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Pertama ini perkara gaib. Perkara gaib ini cukup kita imani, nggak perlu kita utak-atik pakai logika dan otak kita. Oh mungkin bunyinya seperti ini, nggak bisa. Semua orang tidak ada yang tahu seperti apa bunyi sangkakala nantinya ketika Allah perintahkan kepada malak Israfil untuk meniupnya. Sehingga yang pertama kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwasanya tiupan yang pertama itu adalah al-faza', sebagaimana digambarkan dalam surah An-Naml ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Allah tabaraka taala firmankan, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Ketika ditiupkan sangkakala pertama kalinya, maka semuanya terkejut, semuanya terperanjat. Wah, suara apa ini? Semuanya terkejut, semuanya syok. Segala apapun yang ada di atas langit maupun yang ada di atas permukaan bumi. Allahu Akbar. Jadi hari itu semua akan syok. Bukan hanya manusia biasa, jin-jin, termasuk para malaikat-malaikat Allah. Karena dengan secara umum Allah katakan man fis samawati wa man fil ard. Yang ada di atas langit semuanya terperangah, terkejut, syok semuanya. Suara apa ini? Lebih-lebih yang ada di atas permukaan bumi. Ini yang menunjukkan bahwasanya tiupan yang pertama itu untuk mengejutkan semua makhluk yang mendengarkan tiupan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu as-sa'iq. Ketika ditiupkan tiupan yang kedua ini, setelah mereka semua terperanjat, terkejut, syok mendengarkan tiupan yang pertama, pada tiupan yang kedua semuanya mati. Sa'iq, kematian melanda seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Baru yang ketiga, yaitu ketika ditiupkan sangkakala ketiga kalinya, yang terjadi adalah al-qiyam. Semua makhluk yang bernyawa akan hidup kembali, Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan mereka. Persis sebagaimana manusia pertama kali lahir ke atas permukaan bumi. Dan kita lihat bagaimana kondisi manusia ketika terlahir pertama kali ke atas muka bumi, dalam kondisi dan keadaan 3. Hufatan, uratan, ghurla. Dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak mengenakan pakaian, dan belum berkhitan. 3 kondisi dan keadaan ketika manusia dibangkitkan dari tempat di mana manusia itu terkubur. Kita tidak tahu. Kita juga nggak paham, nggak mengerti di mana kita akan mati dan di mana kita akan dikuburkan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kecuali manusia sudah mati hari ini. Nah, kita tahu si fulan kuburannya di sini, si fulan kuburannya di situ. Tapi kita nggak tahu kapan kita mati. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, manusia nggak tahu apa yang akan dia lakukan di hari esok, dan manusia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya ketika kematian itu tiba. Kapan dan di mana ajal akan menghampirinya, dia tidak tahu. Maka pada tiupan yang ketiga ini, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hidupkan seluruh manusia. Sehingga ini Allah tabarak ta'ala jelaskan dalam Al-Quran Karim, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Nah, di sini harus kita garis bawahi, karena pada ayat ini dengan jelas Allah berikan pengecualian.
Ketika terjadi pada tiupan berikutnya, maka matilah segala sesuatu yang bernyawa. Manusia, jin, malaikat, semuanya mati. Yang ada di atas langit, yang ada di bumi, semuanya mati. Illa man Allah, kecuali makhluk yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Itu kuasa Allah, itu kehendak Allah. Jika ternyata mereka tidak mati di antara malaikat yang kemudian Allah tidak matikan, maka tidak mati. Jadi di sini adalah sesuatu yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu membahas itu lebih panjang. Kenapa? Semuanya itu adalah hak prerogatif Allah Tabaraka wa taala. Maka bukan keharusan kita untuk mempertanyakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Yang justru kita pertanyakan itu adalah kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita perbuat. Maka sungguh sangat kurang ajar ya, ketika ada manusia coba mempertanyakan kenapa sih Allah begini, kenapa sih Allah begitu. Itu hak Allah. Allah menciptakan ini, Allah menciptakan itu. Bukan keharusan kita untuk korek-korek kenapa Allah berbuat begini dan begitu. Yang justru kita harus korek itu adalah introspeksi diri. Apa yang kita lakukan hari ini. Karena hari ini yang kita lakukan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Lebih-lebih yang punya kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak harta, hati-hati. Banyak kenikmatan yang Allah berikan, hati-hati. Allah katakan dalam surah At-Takatsur di ujung ayatnya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Hati-hati kata Allah, kalian akan ditanya nanti tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi enggak hanya ditanya tentang ini itu, melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, enggak. Tentang nikmat juga Allah akan tanya itu. Nah, berbicara nikmat ini paling banyak memang orang langsung secara otomatis tertuju pada harta. Dan memang sejatinya tidak salah, itu bagian harta, itu bagian nikmat Allah juga. Dan harta, berbicara harta, Masya Allah, Rasul katakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidaklah tergelincir kedua kaki manusia, seorang hamba dari hamba-hamba Allah Tabaraka wa taala kelak di hari akhir, sampai ditanyakan padanya tentang 4 perkara. Satu di antaranya, an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia salurkan. Nah, kalau berbicara harta ini, Masya Allah, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kita harus bijak sekali ya, ketika kita punya sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala amanahi kepada kita. Dari mana kita peroleh dan kemudian kemana kita salurkan. Dikeluarkan kemana itu harta. Kalau salah, naudzubillah, summa naudzubillah, di hari akhir dipertanggungjawabkan apa yang kita perbuat itu. Makanya hanya 1 golongan dari 4 yang selamat. Yang 3 enggak selamat berbicara harta. Karena dari mana ditanya dan kemana disalurkan ditanya. Yang 3 enggak selamat. Kapan? Diperoleh dari perkara-perkara yang haram, disalurkan pada perkara yang haram. 2 kali lipat kena dia. Sudah caranya enggak benar, hartanya haram, disalurkan, difungsikan untuk hal-hal yang haram. Na'udzubillah. Enggak selamat nih golongan pertama. Golongan kedua juga enggak selamat. Dia dapatkan dari yang haram, meskipun digunakan, saya mau umroh dengan harta korupsi, saya mau bersedekah dengan harta begal motor sana, mobil sana, begal hartanya untuk sedekah. Dikira Robin Hood apa? Ini kan ada dunia perfilman Robin Hood. Dulu masa kecil pernah saksikan kita itu. Konon katanya dia ngambil dari orang-orang kaya, mau bergaya sedekah, zakat. Kan zakat begitu ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya, kemudian disalurkan kepada orang-orang miskin. Konon ceritanya begitu, wallahu alam bisawab, caranya salah. Bukan pemerintah Islam, tetap pencuri bagaimanapun. Maka jangan dijadikan jagoan, kayak kehilangan profil kita ini, kayak kehilangan suri tauladan. Terlalu banyak kaum muslimin yang kita bisa jadikan suri tauladan bagi kita.
Maka nggak usahlah tonton film-film begitu ya. Masih banyak film lain yang bisa kita tonton. Baik, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita kembali ke tadi. Jadi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih memilih pada pandangan yang mengatakan tiupan itu 3 kali adanya. Pertama, untuk mengejutkan seluruh makhluk Allah. Yang kedua, untuk mematikan seluruh makhluk Allah kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Dan yang ketiga, baru kemudian tiupan yang terakhir itu untuk membangkitkan mereka kembali. Semuanya dibangkitkan lagi. Para malaikat Allah, jin-jin, manusia-manusia. Jadi jangan dikira dibangkitkan cuma hanya manusia, karena semuanya sama. Makhluk itu kan yang paling masyhur 3 yang bernyawa: malaikat, jin, dan manusia. Malaikat nggak perlu ditanya, mereka lah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kerjanya ibadah doang, nggak ada yang lain. Nggak ada lagi santai main HP begini, malaikat nggak ada. Emang kita manusia, malaikat kerjanya cuma satu, ibadah doang tuh. Mereka diciptakan hanya untuk taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerjaan mereka hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah. Mereka punya otak, mereka punya akal, tapi akalnya difungsikan benar-benar hanya untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah mereka menentang. Ada kok ayatnya katanya konon dia menentang, enggak menentang, diskusi dengan Allah. Ingin memberikan jalan solusi kepada Allah. Allah Maha tahu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berkatalah mereka para malaikat, qalu, itu bukan menentang, diskusi dengan Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lah. Tapi baru di ujung Allah katakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Selesai, tutup diskusinya. Para malaikat enggak pernah menentang, hanya ingin memberikan jalan. Dikiranya Allah enggak tahu, Allah Maha tahu. Maka di ujung Allah tutup, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku ini lebih faham, lebih mengerti, lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Ya Allah, kenapa ciptakan makhluk lagi? Khawatir kayak masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu? Kebiasaan. Makhluk yang satu ini kerjanya buat onar, kerjaannya merusak di atas muka bumi. Siapa mereka? Bangsa jin. Jadi yang menghuni pertama dunia ini bangsa jin. Perbuatan mereka kebiasaan buat onar. Maka malaikat memandang, wah, kalau diciptakan lagi nanti makhluk sama seperti jin ini, sama aja nanti. Itu pandangan malaikat. Maka malaikat coba diskusi dengan Allah, tapi Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dah, diam aja kau. Aku yang lebih faham, aku yang lebih mengerti, dan aku lebih tahu, kata Allah. Kau tidak tahu. Sehingga para malaikat jelas makhluk yang tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada diri mereka tidak ada satu, yaitu nafsu. Enggak ada nafsu pada para malaikat. Yang ada hanyalah otak, akal, fikiran. Adapun jin, Masya Allah, itulah yang terjadi. Makanya hanya 2 makhluk ini yang Allah sebut secara khusus, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk memantapkan kembali, karena banyaknya penyimpangan, penyelewengan pada 2 makhluk ini. Allah ciptakan yang lain jelas taat. Bumi kah, langit kah, matahari kah, rembulan kah? Bulan muncul kata Allah. Matahari tenggelam. Nah, nanti di hari akhir baru sedikit berbeda. Kalau matahari terbit dari barat, tenggelam nanti di timur. Baru itu terjadi nanti di hari akhir. Enggak pernah membantah semua makhluk Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah segala sesuatu kecuali semuanya taat kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, mengagungkan Allah. Semua makhluk. Tapi yang 2 ini, nah ini masalahnya, termasuk kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 5:6 ini untuk memantapkan kembali kepada kita makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kadang suka menyimpang, suka menyeleweng, suka melakukan keonaran, kesalahan, kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segera untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Baik. Ini pandangan yang pertama tadi tentang permasalahan tiupan. Yang kedua dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala
bahwasanya tiupan sangkakala hanya terjadi sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama terjadi itu untuk al-faza', di mana al-faza' ini sekaligus as-sa'i. Terkejut, dengan terkejut itu mati seluruh makhluk. Jadi langsung digabung. Sejatinya hampir tidak ada perbedaan sejatinya, tapi itulah ya, agar untuk memastikan sejatinya berapa, 2 apa 3. Yang 3 dengan cara tadi, yang pertama terkejut, baru tiupan yang kedua dan kemudian mati semua, tiupan yang ketiga baru kemudian dibangkitkan. Pandangan yang kedua tidak demikian. Ketika tiupan sangkakala yang pertama ditiup oleh malaikat Israfil tadi, maka yang terjadi terkejut dan langsung mati semua. Tiupan yang pertama. Baru nanti masuk pada tiupan yang kedua, semuanya bangkit kembali. Jadi sejatinya hampir tidak ada perbedaan. Sedikit saja masalah 2 dan 3, tapi intinya substansinya sama. Terkejut, mati, dan kemudian bangkit. Sehingga tidak perlu diperpanjang lebar tentang perbedaan di kalangan para ulama, apakah 2 kali tiupan atau 3 kali tiupan. Tapi intinya itulah yang terjadi kelak di hari akhir, bahwasanya akan terjadi peniupan sangkakala. Nah, di hari itu tentu semua manusia ketika dikuburkan, ketika berada dalam perut bumi, semua manusia hancur berkeping-keping, hancur lebur ketika berada di dalam perut bumi. Bagaimana tidak, cacing tanah yang akan menggerogotinya. Tapi ternyata para ikhwah dan akhwat rahimani rahimakumullah, ada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan manusia ini yang Allah kecualikan. Tubuh mereka kekal dan abadi sampai hari akhir. Tubuh mereka tidak rusak. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam satu riwayat Al-Imam Ibnu Majah, termasuk Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengeluarkan hadis itu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya." Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi dan para rasul, sehingga jasad para nabi dan para rasul tetap sedia kala. Allahu Akbar. Kita teringat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda katakan, ketika beliau sampai ke rumah ibunda Aisyah mendengar informasi Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak panjang lebar tanya ini itu dan ingin memastikan benarkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Masuk ke kamar ibunda Aisyah, mengucapkan salam, lihat di pembaringan tertutup dengan kain, disingkap kainnya, beliau cium kening Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seraya mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyita." Engkau hai Muhammad, hidupmu dalam keadaan baik, matimu juga dalam keadaan baik. Itu ungkapan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian beliau keluar dari kamar ibunda Aisyah dan langsung berkhutbah di hadapan kaum muslimin, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nampak kurang terima nampaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bacakan, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul. Sebagaimana utusan-utusan yang pernah berlalu, maka begitu pula yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan meninggal, akan wafat, akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kata Allah. Kau akan mati dan mereka semua juga akan mati. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga manusia biasa. Tapi kita lanjut. Akan tetapi jasad beliau, fisik beliau
sampai hari akhir akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jasad para nabi, jasad para rasul akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhir, tidak akan rusak. Tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Berbeda dengan kita manusia biasa, yang kemungkinan besar kita semua akan dimakan oleh cacing tanah ketika kita nanti masuk ke liang lahat, masuk ke alam kubur bersama cacing-cacing tanah. Maka daging-daging kita akan digerogoti oleh mereka. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan pengecualian, yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Tabaraka wa ta'ala, mendapatkan fadilah dan keutamaan. Di antaranya yang juga tidak akan rusak dan binasa seluruh manusia itu adalah bagian ekornya. Jadi manusia ini ternyata ada tulang ekor bagian belakang di sini. Ini kalau terkena sesuatu kadang kita rasakan sakit. Antum bisa rasakan sih bagian belakang sini. Jadi pertemuan di persendian di belakang ya. Itu ada tulang ekor. Kalau masih ada dagingnya mungkin masih belum kelihatan, tapi ketika sudah nampak tulang saja maka ada sedikit benjolan yang dikenal dengan istilah tulang ekor. Ini juga tidak akan rusak. Jika tulang belulang yang lain nanti akan hancur, tapi untuk tulang ekor ini Allah Subhanahu wa taala akan abadikan seluruh manusia. Karena disebutkan dalam satu hadis, dari situlah nanti kita akan muncul kembali. Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan kita kembali dari tulang ekor itu. Maka dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil insani azman." Bahwasanya pada diri seorang manusia itu ada satu tulang. La ta'kuluhul ard, yang tidak akan dimakan oleh tanah. Tidak akan dimakan oleh cacing tanah selama-lamanya, abada. Fihi yurakkab, dari tulang ekor itulah akan disusun kembali manusia. Yaumal qiyamah, di hari akhir. Qalu ayyu azmin huwa ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, tulang apa itu ya Rasul? Rasul menjawab, qala ajbud dhanak, yaitu tulang ekor manusia yang berada di belakang. Dari situ nanti kita akan diciptakan kembali. Sehingga enggak usah pusing sebagaimana pusingnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang ateis, mereka bingung, bagaimana mungkin kita akan hidup kembali? Bagaimana mungkin kita bisa diciptakan lagi? Kalau memang kita pernah diciptakan, itu pandangan mereka yang tidak bertuhan, orang-orang ateis. Mereka tidak percaya akan ada hari akhir. Mereka tidak percaya akan ada hari pembalasan. Kita di Al-Quran banyak sekali ayatnya, Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa ta'ala raja di hari pembalasan. Maka sungguh bagian dari keadilan Allah Tabaraka wa ta'ala ketika dihadirkan hari akhir. Kalau hidup itu mati kemudian selesai, kurang adil nampaknya. Kenapa? Karena ada orang berbuat jahat, ada orang berbuat baik, kemudian dibiarkan begitu saja, justru itu kurang adil. Dengan adanya hari akhir, itulah bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu hidup di dunia begini, pernah melakukan ini dan itu, akan dibalas kelak di hari akhir. Itu bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat mudah bagi Allah. Ketika dahulu Allah menciptakan Adam alaihissalam, cukup mengatakan kun fayakun, jadilah engkau, maka jadi. Bagaimana Allah juga ciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Allah cuma hanya menitipkan ruh. Allah perintahkan untuk ditiupkan ruh kepada diri Maryam alaihissalam. Hadirlah Nabi tercinta kita, Nabi Isa alaihissalam. Dengan ucapan kun fayakun, jadi maka jadi. Apalagi ketika kita sudah ada, kemudian rusak, dihidupkan kembali, lebih mudah bagi Allah. Jika dari tiada saja kemudian menjadi ada, mudah bagi Allah. Apalagi dari yang dulu pernah ada, kemudian rusak dan ingin dihidupkan kembali, maka lebih mudah lagi bagi Allah. Tidak ada yang sukar bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Itulah keyakinan dan i'tiqad kita sebagai muslim, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sang Khalik yang menciptakan segala sesuatu, termasuk kita manusia, dari tiada menjadi ada, dari ada kemudian rusak dan ada lagi. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian
sampailah kita pada proses hari kebangkitan, di mana semua kita manusia kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terjadi tiupan yang ketiga dan kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kondisi seperti ini kita sudah dibangkitkan oleh Allah tabaraka taala, sebagaimana diungkap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari itu manusia dibangkitkan oleh Allah. Innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurla. Kalian nanti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki alas kaki, tidak pakai sandal. Nyeker kita semua hari itu. Tidak satupun alas kaki yang ada pada kaki kita. Yang kedua, uratan, dalam keadaan telanjang, tidak mengenakan sehelai pakaian. Yang ketiga, ghurla, dalam keadaan tidak berkhitan. 3 keadaan inilah kondisi manusia hari itu. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam surah Yasin bagaimana kondisi dan keadaan orang-orang kafir hari itu. Ini ayat masyhur sekali. Ayat ini hampir setiap kita hafal. Apalagi sebagian orang yang memang sudah terbiasa membaca surah Yasin pasti hafal sekali. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Pada surah Yasin ayat yang ke-52 ini Allah Subhanahu wa taala katakan bagaimana keadaan manusia, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka kemudian berkata, ya wailana, celaka sekali nih kami. Man ba'atsana mim marqadina, siapa yang telah membangunkan kami dari tidur panjang kami ini. Jadi mereka diberikan jeda oleh Allah, tidak terus menerus diadab oleh Allah, tapi diberikan jeda sejenak, diistirahatkan, tidak diapa-apain. Ini ayat menjadi satu pandangan sebagian kaum muslimin. Kita tidak bicara orang non-muslim. Pandangan sebagian kaum muslimin yang mengatakan di alam kubur, di alam barzakh tidak ada nikmat dan tidak ada azab. Lah Ustaz, kan banyak hadisnya. Sama, saya juga berpikir begitu, banyak juga hadisnya memang. Imam Muslim keluarkan, Imam Ahmad keluarkan, dan imam-imam lain juga keluarkan. Tapi kan kita anggap kita sekarang berada di posisi mereka yang memiliki pandangan di alam barzakh tidak ada siksa dan tidak ada nikmat. Ini di antara pandangannya. Kata mereka, yang ada di alam kubur itu hanya tidur. Mana ayatnya ini dia? Ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Jadi kata mereka, yang ada di alam barzakh itu tidur aja, nggak ada nikmat, nggak ada azab. Yang kedua, kita ingin sampaikan, ada kok pendalilannya. Di banyak hadis Rasul sebutkan. Bahkan Rasul sendiri kemudian beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat ketika beliau salat. Di mana di akhir salatnya ketika tasyahud terakhir, beliau akan berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min azab al-qabr, wa min azab jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 yang Rasul senantiasa meminta perlindungan kepada Allah di setiap akhir salat beliau, di rakaat terakhir ketika di tasyahud itu, setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kata mereka, oh itu hadisnya ahad, hanya seorang doang yang meriwayatkan, sehingga dalam masalah akidah itu harus mutawatir, harus banyak yang meriwayatkan, nggak bisa cuma satu orang. Allahu Akbar. Mereka bantah tentang hadis ahad. Mereka nggak setuju jika dalam masalah akidah yang meriwayatkan cuma hanya satu orang. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka memiliki pandangan mau satu, mau dua, mau tiga. Jika memang itu Rasul yang katakan, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya, maka sepakat baik dalam ranah ibadah, muamalah
Bahkan dalam masalah-masalah akidah harus diterima secara mutlak jika selama hadis itu valid dan sahih. Kita jeda sejenak. Insyaallah kita lanjut sedikit nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.